Assalamualaikum pemirsa, dikabarkan bahwa Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina pada hari Senin kemarin 5 Agustus melarikan diri ke India. Mengundurkan diri dan melarikan diri ke India. Dan ini mengakhiri kekuasaannya selama 15 tahun di tengah-tengah proses protes yang mematikan selama berminggu-minggu menentang sistem kuota untuk jabatan-jabatan di pemerintahan. Nah, bagaimanakah situasi politik terkini di Bangladesh? Kita akan terhubung dengan Bung Farid Wajdi dari Forum on Islamic World Studies. Assalamualaikum, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah. Baik, baik, Bung. Ini ada berita yang ya kabur-kaburan gitu ya. Ada Perdana Menteri kabur. Ya, ini Perdana Menteri di Bangladesh. Nah, sebenarnya ini gimana situasi politik di Bangladesh yang notabene negeri kaum muslimin ini? Silakan, Bu. Ya, Bangladesh memang sedang mengalami kekacauan ya. Eh, Rezim yang represif, ekonomi yang melemah dan maraknya korupsi itu diduga menjadi eh, semakin maraknya gejolak di Bangladesh ya. Dan protes anti pemerintah ini telah berlangsung selama berminggu-minggu yang berakhir dengan digulingkannya Perdana Menteri yang sudah 15 tahun ya menjabat cukup lama ya, Sheikh Hasina. Setelah itu Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan negara itu. Tempat tujuan pertamanya adalah India, tapi diduga Hasina sekarang sudah bergeser dari India ya. Tidak ada yang mau kepastian di mana Hasina sekarang ya. Namun yang jelas inilah potret rezim yang represif ya, akan selalu berakhir tragis dan menyedihkan ya. Hal yang sama kalau kita lihat terjadi di Indonesia sebelumnya. Soeharto yang berkuasa cukup lama akhirnya digulingkan oleh gerakan mahasiswa begitu ya, dan tentu juga didukung oleh masyarakat. Demikian juga hal yang sama terjadi di Mesir pada Arab Spring ya, saat Husni Mubarak ditumbangkan ya. Dan lagi-lagi ini menunjukkan ya bagaimana rezim-rezim yang represif ini yang tadinya didukung oleh Barat, baik itu Inggris ataupun Amerika, kemudian karena sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan negara Barat, dicampakkan ya bagaikan uh, tisu yang tidak berguna lagi ya. Kalau beberapa kepala negara yang sebelumnya represif bisa selamat, tapi ada juga yang bernasib tragis ya, seperti yang dialami oleh Muammar Gaddafi atau Saddam Hussein ya. Jadi apa yang terjadi di Bangladesh menjadi lagi-lagi menjadi pelajaran bagi kita bahwa serepresif apapun rezim itu suatu saat nanti akan tumbang dan nasibnya akan dicampakkan oleh negara-negara Barat yang selama ini mendukungnya. Karena bagi negara Barat menggantikan agen yang sudah tidak lagi diharapkan itu adalah perkara yang biasa dan mudah bagi mereka. Demikian. Ya, Bung Farid, kalau kita menilik apa yang terjadi kepada Muammar Gaddafi, ini kayaknya eh, sudah tidak bisa diharapkan karena memang eh, tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya. Mungkin hal yang sama juga terjadi pada Soeharto. Nah, sebenarnya ini politik apa yang sedang dijalankan oleh Amerika Serikat beserta sekutunya kepada loyalis loyalis dia, Bung. Ini ada kaitannya dengan yang terjadi pada Hasina. Kok kesannya dibuang-buang gitu ya, habis manis pah dibuang gitu. Ya, uh,
memang hampir di setiap konflik yang terjadi di berbagai kawasan di dunia ketiga, ya, termasuk di Bangladesh, di Mesir, di Indonesia, itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi dan politik yang bobrok, ya, korupsi yang marak. Ya. Namun selama kondisi itu masih bisa kemudian dipertahankan begitu ya oleh uh, negara-negara yang mendukungnya, serepresif apapun rezim itu akan tetap dipertahankan gitu ya. Tapi ketika rezim ini sudah lagi tidak bisa diharapkan karena bisa jadi ada pergerakan masyarakat yang tidak bisa lagi dibendung, maka seperti yang kita katakan tadi adalah mudah bagi Barat untuk kemudian mengganti dengan rezim yang baru, ya. Di beberapa kasus transisi ini kemudian menjadi lebih rumit ketika di dalamnya terjadi pertarungan antara negara-negara imperialis, ya. Sebutlah misalkan yang terjadi di Yaman, ya. Di situ ada kepentingan Inggris dan Amerika yang bertarung. Yaman sebelumnya berada dalam kontrol Inggris, ya. Kemudian Amerika masuk, terjadilah berbagai gejolak, ya, yang intinya perang itu menjadi perang untuk kepentingan negara-negara imperialis ini, ya. Hampir hal yang sama terjadi di Sudan misalkan, ketika rezim militer Sudan tidak bisa lagi dipertahankan, maka dia kemudian dicampakkan. Namun proses transisinya ini tidak mudah, ya, seperti yang terjadi di Yaman, bahkan menjadi krisis yang berkepanjangan. Kenapa? Karena di dalamnya ada pertarungan antara kepentingan negara imperialis, ya, terutama antara Inggris atau Eropa dengan Amerika, ya. Uh, Hal yang sama juga kalau kita lihat terjadi di Bangladesh, ya. Karena itu meskipun triggernya itu adalah kondisi politik yang dan ekonomi yang menyedihkan, demikian juga korupsi yang marak, pertarungan antara negara-negara imperialis ini, terutama antara Inggris dan Amerika, dari berkaca dari beberapa tempat, ini kemudian menjadi faktor yang juga sangat menentukan, ya, lama tidaknya krisis ini, ya. Sebagaimana bisa kita lihat, ya, Hasina diketahui selama ini uh, berada dalam kendali Inggris, ya, karena Hasina ini mewarisi kekuasaan bapaknya, ya, mantan perdana menteri Bangladesh, Mujibur Rahman, yang itu merupakan ketua Partai Liga Awami, ya. Uh, dan ini adalah partai yang dikendalikan oleh Inggris, ya. Nah, kemudian dalam gejolak di Bangladesh, kemudian Amerika bermain, ya, melalui siapa? Melalui partai oposisi pada waktu itu, yaitu Partai Nasional Bengali, ya, di bawah pimpinan Khalida Zia, ya. Nah, Khalida Zia ini mewarisi keagenan Amerika dari suaminya, ya. Siapa suaminya? Itu Ziaur Rahman, ya, yang berada dalam kendali Amerika, yang meraih kekuasaan pada tahun 1977, ya. Jadi gejolak ini pula lah yang terjadi di Bangladesh, ya. Hasina selama ini kita diketahui, ya, itu banyak berperan untuk lebih mengutamakan kepentingan Inggris, ya, dan dianggap menghantam agen-agen Amerika, ya, untuk memperkuat kekuasaan Inggris di militer dan di lingkungan politik, serta untuk memperkuat pengaruh Inggris, ya, di militer, lingkungan politik dan pengadilan. Ini yang kemudian tidak disukai oleh Amerika Serikat, ya. Maka adalah sangat memungkinkan, ya, Amerika bermain dalam
dalam krisis ini untuk menyingkirkan Hasina, ya, yang itu diketahui lebih dikendalikan oleh Inggris, ya. Jadi pertarungan antara Inggris dan Amerika ini itu suatu hal, uh, alat analisis yang tidak bisa kita abaikan, ya, dalam berbagai krisis yang terjadi di berbagai kawasan dunia seperti di Yaman misalkan, demikian juga di Libya, di Sudan, ya, termasuk di Bangladesh ini. Demikian. Ya, Bung Farid, lantas bagaimana cara melepaskan negeri-negeri kaum Muslim dari hegemoni dan dominasi Amerika Serikat, bahkan eh, jadi rebutan antara Inggris dan Amerika. Nah, bagaimana sikap politik yang harus diambil oleh pemimpin-pemimpin negeri kaum Muslimin dan umat Islam itu sendiri, Bung Farid? Ya, langkah penting yang harus dilakukan itu adalah merdeka dalam pengertian yang sesungguhnya, ya. Selama ini kalau kita lihat, banyak negara-negara bangsa yang itu justru lahir dari rahim kolonialisme, ya. Artinya merupakan bagian dari strategi kolonial, ya. Ketika mereka melihat, ya, penjajahan yang sifatnya fisik atau militer tidak bisa lagi kemudian dilanjutkan, ya, apalagi pada waktu itu, ya, saat hampir di semua negara itu dijajah, sebagian besar dijajah oleh Inggris. Amerika kemudian muncul untuk menggeser pengaruh Inggris. Nah, Amerika kemudian membangun slogan kemerdekaan, ya. Maka kalau kalau kita lihat, ya, uh, kemerdekaan itu di beberapa negara terkadang memang sengaja, tanda kutip, ya, sengaja diberikan oleh negara imperialis, gitu, ya. Ketika mereka melihat, ya, mempertahankan penjajahan yang sifatnya militer atau fisik, ya, itu tidak tidak memungkinkan lagi, ya. Namun yang namanya penjajah, ya, itu tetap adalah penjajah, gitu, ya. Jadi mereka akan tetap berpikir bagaimana kemudian mengendalikan dan mengeksploitasi wilayah-wilayah yang selama ini mereka jajah. Maka ada dua instrumen penting yang mereka mainkan. Pertama adalah memastikan bahwa sistem kenegaraan yang kemudian dibangun, ya, setelah suatu negara itu merdeka adalah sistem yang bisa mereka kendalikan, ya. Nah, sistem itu sebagian besar adalah sistem kapitalis sekuler, ya, atau bisa jadi sistem kerajaan seperti Saudi misalkan, tapi raja-rajanya itu di bawah kendali mereka, ya. Jadi sistemnya memang disiapkan untuk melanggengkan penjajahan itu, ya. Itu instrumen yang pertama. Instrumen yang kedua itu adalah memastikan, ya, penguasa-penguasa yang kemudian berkuasa setelah kemerdekaan adalah penguasa yang berada dalam kontrol atau kendali mereka, gitu, ya. Jadi kalau kita runut, ya, hampir sebagian besar, ya, pemimpin-pemimpin yang lahir lewat rahim kolonialisme ini itu adalah pemimpin-pemimpin yang memang memiliki jejak, ya, memiliki jejak punya hubungan dekat dengan Barat, ya. Meskipun terkadang dimunculkan pemimpin-pemimpin yang seolah-olah dia itu anti anti Barat, ya, anti imperialis, ya, seperti Jamal Abdul Nasir misalkan, ya, ketika dia ingin menggeser Raja Farouk, ya, yang itu merupakan agen Inggris, dia muncul seolah-olah anti imperialisme, dia mengusung anti imperialisme. Ternyata terbukti Gamal Abdul Nasir ini di belakangnya adalah Amerika, ya. Jadi tidak semua pemimpin-pemimpin yang secara retorika politik di depan publik dia itu adalah anti imperialis itu benar-benar anti imperialis, ya. Maka kalau tadi ditanyakan bagaimana kemudian menyelesaikan masalah di negeri-negeri Islam ini, maka kita harus merdeka dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, untuk itu apa yang kemudian bisa memerdekakan kita tidak lain adalah sistem Islam, ya. Karena sistem Islam inilah yang tidak bisa dibajak, ya, dan diintervensi oleh negara-negara imperialis, ya.
karena ada hal yang membedakan secara mendasar ya antara sistem negara imperialis yang diadopsi dan dipaksakan di negeri-negeri Islam dengan sistem Islam, yaitu tentang kedaulatannya. Ya. Negara-negara imperialis ya itu mengadopsi kedaulatan di tangan rakyat. Ya, justru di situ titik penting penjajahan itu masuk ya. Ketika hukum itu diserahkan kepada manusia, gitu kan? Nah, dibangunlah sistem demokrasi. Dan dalam sistem demokrasi, siapa yang kemudian berpengaruh? Ya, tokoh-tokoh politik yang tadinya itu binaan negara-negara imperialis, dididik secara pendidikan oleh negara-negara imperialis, itu yang berpengaruh. Dan atau yang kedua, yaitu pemilik modal, ya. Maka uh, apa yang kemudian terjadi di negara-negara yang merdeka itu yang didasarkan pada sistem kedaulatan yang diserahkan kepada manusia ini, jadilah hukum ya yang itu dikendalikan oleh negara-negara penjajah itu ya. Sementara Islam itu menegaskan ya bahwa kedaulatan itu ada di tangan hukum syara. Kedaulatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka apa yang benar, apa yang salah itu harus merujuk kepada syariat Islam. Maka tidak ada yang bisa mengintervensi ke negara-negara imperialis untuk kemudian merubah hukum ini ya untuk kepentingan negara-negara imperialis. Jadi kalau kita ingin merdeka dalam pengertian yang sejatinya, kedaulatan itu harus diubah. Dari kedaulatan hukum di tangan manusia, itu harus diserahkan kepada kedaulatan hukum semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pula yang nanti dengan sistem Islam ini akan memutus mata rantai ya pengkhianatan penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam yang sebagian besar mereka itu bisa leluasa menjadi boneka-boneka Barat karena ada sistem politik yang mengkondisikannya, ada sistem politik atau habitat yang memang menumbuh suburkannya begitu. Jadi dengan sistem Islam ini penguasa-penguasa yang berkhianat ya kepada rakyatnya sendiri yang memikirkan kekuasaannya sendiri bukan memikirkan uh, kekuasaan untuk kepentingan rakyat ya apalagi di akhir-akhir jabatannya gitu ya yang dia pikirkan itu adalah bagaimana mempertahankan kekuasaannya bukan menggunakan kekuasaannya itu untuk kepentingan rakyat gitu kan. Nah, itu hanya bisa diselesaikan ketika kita kembali ke Islam ya kembali ke Islam inilah kemerdekaan yang sesungguhnya yang akan memutus mata rantai penjajahan di negeri-negeri Islam. Demikian. Wah, luar biasa. Jadi harus ngaji nih supaya paham ini pemirsa. Masya Allah. Baik, Bung Farid, terima kasih atas pemaparannya. Semoga Bung Farid Wahyudi keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, jangan biarkan dialog menarik ini terhenti sampai di sini. Ya, tetap dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar menambah wawasan kita bertambah dan juga kebaikan kita di dunia pun di akhirat insya Allah pertama juga. Saya langsung undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.